baru, hitungan-hitungan tahun baru di samping Masehi. Pernah saya mendapatkan penjelasan dari guru agama dulu waktu saya sekolah di salah satu sekolah non Buddhis, tapi ya itu kenapa disebut Masehi berasal dari kata Mesias. Jadi diyakini tahun baru Masehi ini tahun pertama ketika Yesus lahir itu jadikan patokan, ya. Tahun Mesias lahir tahun pertama, yang sekarang sudah 2023 tahun yang lalu Yesus lahir. Nah, berbeda dengan tahun baru agama Buddha. Tahun baru agama Buddha dihitung bukan kelahiran dari Buddha, tapi parinibbana atau wafatnya sang Buddha. Itu sebagai tahun pertama Buddhis, hitungan Buddhis. Kemudian di samping tahun baru Masehi, tahun baru Buddhis, ada tahun baru yang lain lagi, ya, yaitu nanti tanggal 22 Januari kita memakai hitungan tahun baru Imlek, ya. Warga Tionghoa itu akan merayakan tahun baru Imlek sebagai perayaan kaum petani di Tiongkok zaman dahulu. Di samping tahun baru Imlek ada lagi tahun baru Jawa, ya. Jadi diceritakan tahun baru Jawa ini dilatar belakangi masuknya agama Buddha di Pulau Jawa, itu sebagai perhitungan tahun Jawa, ya. Kemudian ada tahun baru Bali juga ada hampir sama, ya. Dan masih banyak kalender-kalender hitungan-hitungan, ya. Dalam tahun baru Masehi ini, ya, waktunya dibagi menjadi 12, ya, bulan, ya, 12 bulan, ya. Jadi silakan Bapak Ibu apabila punya uang, ya, punya uang, jajanannya yang dibeli itu awet, silakan beli kalender, itu habis setahun habisnya, ya. Kalau beli makanan kan cepat habis, ya, tapi kalau untuk beli kalender itu setahun baru habis, ya. Bahkan ada juga satu kalender itu untuk 2 tahun, ya, paling terakhir itu sudah ada, ya. Jadi untuk 2 tahun, ya. Itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini masyarakat dunia, ya, menyambut datangnya tahun baru Masehi. Sekalipun ini tradisi Kristiani, tahun baru Masehi ini ternyata sudah menjadi budaya dunia. Bahkan di negara-negara yang non-Nasrani pun juga menyambut datangnya tahun baru ini, termasuk di Indonesia. Bahkan banyak juga pejabat-pejabat di pemerintahan pas menjelang menyongsong tahun baru ini di kantor, ya, atau di tempat-tempat tertentu, inisiatif dari pemerintah mengadakan doa malam tahun baru. Saya dulu waktu tugas di tempat lain, ya, bukan di Surabaya, di mana itu, di Kalimantan pun juga diundang oleh wali kota, oleh gubernur, bersama-sama lintas agama doa menjelang tahun baru, ya. Dan meriah sekali tahun baru ini bisa kita saksikan Bapak Ibu. Bahkan dari hari ini juga, pagi ini juga, kalau Anda buka YouTube, di beberapa negara pesta kembang api, ya. Khusus di Surabaya, ya, ini tadi malam, ya, juga saya sempat juga menikmati malam tahun baru. Jadi tadi malam saya pulang dari Trowulan jam 11 malam karena ada penutupan STKN di Trowulan. Kemudian pulang ke Surabaya, rencana mau lewat tol, ya, lewat yang melewati Masjid Agung itu. Ternyata yang antar saya itu kebablasan sampai Waru, ya, tidak jadi belok, ya. Namun ternyata ada keberuntungannya, ya, di Waru terus lewat jalan besar itu melewati Bonbin, jembatan depan Bonbin itu ternyata ramai sekali situ. Silahkan Bapak Ibu nanti malam yang belum melihat di sana, banyak ya lampu-lampu dan air mancur di sana, ya, itu bisa melihat, ya, secara langsung Bapak Ibu, ya. Dan diprediksi juga tadi malam itu hujan deras,
ternyata hujannya siang, malamnya tidak hujan deras ya. Kesempatan bagi yang merayakan tahun baru bisa menikmati tahun baru tanpa hujan deras ya. Itu. Di saat tahun baru ini bertetapan juga bagi umat Buddha merayakan perayaan yang disebut dengan Hari Meta. Kata meta Bapak Ibu sudah tidak asing lagi di telinga Bapak Ibu. Setiap puja bakti dalam tradisi Theravada, Bapak Ibu melantunkan sutta atau khotbah Sang Buddha yang disebut dengan Karanya Meta Sutta. Itu rutin ya di beberapa puja bakti. Meta di dalam bahasa yang sederhana cinta kasih yang universal. Ini dijadikan ya hari raya bagi umat Buddha selain hari raya Waisak, Katina, Asada ya. Ada tambahan hari Meta. Kurang lebih hari Meta itu dirayakan oleh umat Buddha kurang lebih sudah 51 tahun yang lalu ya. Sampai sekarang khususnya di wihara-wihara kota ya, itu merayakan hari Meta bertepatan dengan menyambut atau datangnya tahun baru Masehi ini. Maka di wihara-wihara yang ditonjolkan itu bukan tahun barunya, karena bukan milik agama Buddha. Tahun baru Masehi itu yang ditonjolkan adalah hari Metanya. Kegiatan-kegiatan hari Meta ya yang biasa dilakukan di kalangan umat Buddha, salah satu ciri khasnya mengadakan kegiatan fangsen, melepas satwa ke habitatnya ya, seperti kita sudah mengadakan fangsen tadi ya. Semoga dengan mengawali kegiatan positif melepas satwa di habitatnya ini, Bapak Ibu mendapatkan karma baik yang luar biasa, dengan timbunan kebaikan, dengan simpanan kebaikan-kebaikan di tahun yang akan datang ya. Setahun yang akan datang Bapak Ibu akan memperoleh keberuntungan. Salah satu manfaat dari fangsen melepas satwa adalah Bapak Ibu akan berumur panjang ya. Asal jangan terlalu panjang, kalau terlalu panjang juga repot sekali juga ya akan berumur panjang. Kemudian bebas ketakutan, karena hewan-hewan yang difangsen adalah hewan yang sedang mengalami ketakutan, dibunuh atau dimatikan, kita beli kemudian dilepas. Kemudian juga Bapak Ibu akan mendapatkan kebebasan ya, melepaskan belenggu ya. Kemudian juga Bapak Ibu yang jauh lebih penting lagi, Bapak Ibu bebas ketakutan, kecemasan, membuka lembaran baru ini dengan penuh percaya diri karena memiliki timbunan kebaikan-kebaikan. Saya harapkan fangsen ini bukan saja di saat tahun baru, namun Bapak Ibu juga bisa rutin setiap bulan mengadakan fangsen, yaitu di wihara ini memfasilitasi Bapak Ibu ya, setiap minggu ketiga ya. Kalau tidak salah ya, minggu ketiga Bapak Ibu bisa ikut fangsen di wihara ini ya. Kemudian di samping kegiatan fangsen, Bapak Ibu juga difasilitasi di sini mempersembahkan lilin, mempersembahkan bunga. Di kalangan umat Buddha di wihara-wihara mempersembahkan lilin atau pelita. Di latar belakangi di zaman Sang Buddha ada seorang nenek ya, tua yang tidak punya apa-apa. Ketika Sang Buddha mau khotbah ya di satu tempat, karena zaman dulu itu belum ada listrik, banyak orang-orang berbondong-bondong membawa pelita ya, membawa pelita. Kemudian atas satu nenek ini ya kepingin mempersembahkan namun tidak punya apa-apa. Kemudian terpikir punyanya satu-satunya yang bisa dijual mendatangkan uang yaitu rambutnya. Mungkin rambutnya panjang nenek ini, dipotong kemudian dijual. Hasil penjualan rambut itu dibelikan pelita ya. Lilin-lilin yang lain, persembahan-persembahan yang lain sudah mati semua. Yang persembahan satu nenek ini tidak mati ya. Kemudian ya Sang Buddha mengatakan nenek ini berdana dengan penuh ketulusan ya.
Nenek ini berdana bukan dari kelebihannya, namun dari kekurangannya. Kebanyakan orang kan berdana memberikan dari kelebihannya, sulit untuk berdana dari kekurangannya ini. Dari kekurangannya, silakan Bapak Ibu ya melatih diri berdana dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Kalau berdana memberi dari kelebihannya, itu sebenarnya tidak usah beragama bisa. Orang tidak beragama pun bisa. Setelah kenyang kita memberi, karena kita tidak membutuhkan lagi. Itu semua orang bisa. Tapi kalau berdana dari kekurangannya, makanan ini sebetulnya masih kurang untuk saya. Namun saya masih berpikir mau membagi kepada orang lain. Itu nilai kebaikannya tentunya amat berbeda. Ya, kalau berdana dari kelebihannya itu seperti orang buang sampah saja, setelah tidak dibutuhkan, setelah dirinya tidak memerlukan lagi baru dibagi. Tapi kalau berdana dari kekurangannya, sebetulnya barang itu, uang itu untuk saya masih kurang, namun kita masih punya pikiran untuk membagi. Itulah kebaikan yang luar biasa. Maka di tahun baru ini juga Bapak Ibu harus merubah pola pikir Bapak Ibu di saat berdana ya, sesulit apapun, kondisi krisis apapun, Bapak Ibu masih bisa menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk berdana kepada siapapun, tidak tergantung harus dipelihara. Silahkan Bapak Ibu ya, kepada orang-orang miskin lingkungan Bapak Ibu berdana dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Kalau kita berdana nunggu kaya, itu tidak kaya-kaya ya, berdanalah dalam kondisi-kondisi di saat kita masih kurang pun kita masih berpikir untuk orang lain ya, itu. Kemudian setelah mempersembahkan lilin, kemudian mempersembahkan bunga. Apa manfaatnya mempersembahkan bunga? Bunga itu kan cantik, indah. Bapak Ibu mempersembahkan keindahan sesuatu yang bagus kepada Buddha. Ada latar belakangnya kenapa umat Buddha mempersembahkan bunga di altar Buddha. Ada seseorang yang bernama Sumana di zaman Sang Buddha. Sumana ini mempersembahkan bunga kepada Buddha. Kemudian Buddha memprediksi dengan kebajikan mempersembahkan bunga ini dalam kelahiran yang akan datang, engkau akan menjadi seorang Buddha. Karena ketulusannya mempersembahkan sesuatu yang baik kepada seorang Buddha. Ya. Di antara persembahan-persembahan itu yang sering di altar itu biasanya yang paling awet, tidak diambil ya, itu bunga. Tapi kalau berupa bunga itu cepat diambil. Kenapa? Karena enak dimakan gitu. Ya. Bahkan kalau bunga itu kadang-kadang di altar, kalau petugasnya itu tidak teliti sampai membusuk, tidak ada yang ambil. Kalau buah belum membusuk baru ditaruh, ada yang ambil. Jadi perlu kesadaran kita juga ya, silahkan mempersembahkan sesuatu yang baik, yang indah kepada Buddha. Namun di samping persembahan fisik berupa bunga, pemakanan atau buah-buahan, Bapak Ibu juga bisa mempersembahkan sesuatu yang bagus, yang merdu. Bapak Ibu menyumbang lagu ya, lagu, sesuatu yang bagus, menyumbangkan lagu, itu juga salah satu mempunyai nilai kebajikan ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan belajar metta atau cinta kasih universal, bukan saja dari Buddha, namun dari beberapa tokoh-tokoh dunia yang mempraktekkan metta, yang mempraktekkan cinta kasih tidak terbatas pada suku bangsa apapun. Kita bisa saja mencintai keluarga kita, mencintai anak istri kita, tapi kita mencintai orang lain, musuh-musuh kita, itu belum tentu. Seseorang yang cinta kasihnya universal, para nabi, para Buddha, itu boleh katakan langka, sesuatu yang langka mampu dikerjakan ya. Mencintai musuh itu kan bukan suatu pekerjaan yang mudah. Mencintai kok musuh
ya. Nah, kita akan belajar. Dalai Lama, ya, tokoh besar spiritual yang beragama Buddha, belum mengatakan tentang cinta dan kasih. Sebagian orang beranggapan bahwa cinta dan belas kasih adalah milik agama tertentu. Sebenarnya cinta dan kasih adalah milik universal, milik semua agama. Pasti Dalai Lama ini, ya, ini pernah belajar beberapa agama, sehingga bisa menyimpulkan di dalam agama apapun juga ada cinta dan kasih. Jadi cinta dan kasih kebenaran yang universal, bukan saja milik satu agama, namun milik semua agama. Ya. Di tahun baru, ya, kita berharap Bapak Ibu ada perubahan pola pikir, perubahan sikap di saat di rumah maupun di saat di wihara ini. Saya terpikir tadi, tokoh besar Mahatma Gandhi sangat terkenal, ya, ketokohannya dan juga beberapa ajaran-ajaran beliau yang sampai sekarang masih dipelajari oleh khalayak rame, ya, untuk jadikan motivasi kehidupan ini. Kata-kata yang sangat terkenal beliau antara lain yang pertama tentang keserakahan. Bumi ini cukup untuk 7 generasi. Bumi ini cukup untuk generasi, namun tidak akan pernah cukup untuk 7 orang yang serakah. Ada ungkapan yang lain, ya, bumi ini sebetulnya sudah mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita, tapi tidak pernah mencukupi, ya, 1 orang yang serakah, ya, tidak pernah akan mencukupi, ya, untuk 1 orang yang serakah, karena orang serakah itu tak pernah puas, ya. Kemudian ada juga motivasi-motivasi pembelajaran hidup dari Mahatma Gandhi. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Kalau Bapak Ibu dikasih jadwal, ya, kematian, ya, hidup itu kan rahasia, namun satu-satunya yang rahasia adalah kematian. Sebab kalau kenapa kematian itu tidak pernah ditentukan jamnya atau tempatnya? Karena kalau ditentukan tempatnya atau daerahnya, pasti orang itu akan menghindar di tempat itu. Kamu matinya nanti di Jogja misalnya, pasti akan menghindari kota Jogja, ya, pasti akan cari tempat yang lain, ya. Tidak pernah ditentukan itu, ya. Memotivasi hidup, hiduplah dalam beribadah seolah-olah engkau akan mati besok. Jadi ada kekusukan, tidak main HP sendiri, ya. Di saat mendengarkan ceramah tidak ngutek HP, ya. Kecuali yang HP-nya baru, saya maklumi, ya. 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 Ini beberapa ajaran Mahatma Gandhi, ya. Mengenal ajaran cinta Mahatma Gandhi tentang dendam. Kalau mata diganti dengan mata, seluruh dunia akan menjadi buta. Ini ada juga yang mirip dengan ajaran Buddha. Kebencian tidak pernah akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian baru akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Inilah yang perlu kita pahami agar api kebencian tidak membakar kebahagiaan. Kata-kata ini enak dibaca, enak didengar, namun sulit untuk dipraktekkan. Ya, biasanya orang membenci kita balas dengan benci juga, bahkan lebih kejam pembalasannya. Ya, gitu. Nah, kita sering mendengar, ya, beberapa permusuhan-permusuhan bukan cekcok mulut saja, namun membawa korban nyawa. Nyawa dibalas dengan nyawa, ya. Kita lihat juga cerita-cerita pembalasan, ya, di dunia, ya, ini pembalasan. Kemudian juga di Indonesia terkenal dengan cerita keris Empu Gandring, itu juga
ada pembalasan-pembalasan, ayahnya dibunuh ya, kemudian dia membunuh sampai 7 keturunan dalam cerita Mpu Gandring. Ini kan pembalasan terus ya. Itu yang pertama tentang cinta. Kemudian ajaran Mahatma Gandhi yang lain, kebebasan. Mahatma Gandhi memberikan batasan kebebasan, yaitu bebas untuk melakukan kebenaran, bukan bebas untuk melakukan kesalahan. Ada yang memaknai bebas itu sak karepe dhewe, semau-maunya ya, bukan bebas menjalankan satu kebenaran tapi semau-maunya ya. Ini tentang kebebasan. Kemudian tentang pelayanan, Mahatma Gandhi juga punya kata-kata mutiara. Cara terbaik untuk menemukan diri Anda adalah kehilangan diri Anda dalam melayani orang lain. Jadi tidak menonjolkan, tidak membawa aku ya dalam melakukan pelayanan. Jadi kalau orang nyumbang misalnya saja, lainnya ditulis besar-besar nama ini nama itu, dirinya cuma NN, tidak ada diri ya. Tapi persentasenya ya kecil. Kebanyakan orang nyumbang atau berbuat baik itu menonjolkan diri sendiri ya. Tapi ada juga, jangan nyalahkan panitia, sebab kalau tidak ditulis semangatnya itu kurang, Bante, peminatnya kurang. Akibatnya ya gitu, banyak yang ditulis besar-besar itu untuk menyemangati mereka yang masih perlu nama-nama tertentu itu ya. Dicontohkan dalam memberikan pelayanan kepada orang lain. Ini di kalangan biku ya, di zaman Buddha. Kemungkinan juga masih ada juga di zaman sekarang juga, di zaman Sang Buddha saja, ketika ada seorang biku yang sakit, namanya Biku Tesa. Biku Tesa ini punya penyakit, badannya busuk, penuh borok ya, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Akibatnya teman-teman biku tidak ada satupun yang mau merawat ya. Jadi berak juga di tempat tidur, kencing juga di tempat tidur, juga badannya sampai bau, tidak sedap. Tidak ada orang yang peduli, tidak ada yang merawat. Teman-teman biku tidak ada yang mau mendekat. Nah, kemudian Sang Buddha datang tempat itu, biku tinggal, kemudian merawatnya sendiri Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha memberi pesan kepada para biku itu untuk memotivasi para biku agar mau merawat. Barang siapa merawat aku ya, barang siapa merawat orang sakit sama dengan merawat aku, di situ merawat Buddha. Ya, kadang-kadang kita sebagai siswa Buddha berbakti, sembahyang kusuk, baca sutra mantra keras-keras, belum tentu di saat ada orang sakit kita peduli. Ini menjadi renungan bagi kita. Ada ditanya, Sang Buddha kok tidak merasa jijik ketika merawat biku Tesa? Ya, ada kotoran, ada air kencing di situ gitu. Apa yang dikatakan Sang Buddha? Bagi orang yang sudah mencapai kesempurnaan itu mempunyai keseimbangan, ketika menerima hal yang menjijikkan maupun yang harum, dia tidak memihak, keseimbangan. Berbeda dengan kita ya. Saya pernah itu menerima dana makanan es krim ya, es krim dari seseorang, dikasihkan gitu, Bante mohon segera dimakan, ini bikinan saya sendiri. Terus ketika ngasih itu saya lihat kok tangannya belang-belang penuh koreng-koreng gitu. Loh, dalam hati mudah-mudahan nanti orang ini segera pulang, kalau pulang makanannya ini es krim tak buang saja ini. Masih merasa jijik ya. Ya. Tapi bagi orang yang sudah tercerahkan seperti Buddha ini ya, keseimbangan. Ada seorang biku namanya Mahakasapa, pernah berpindah patah, patahnya itu kemasukan ya tetelan jari-jari dari orang yang kusta, tetap dimakan. Ya kalau tetelan ayam lahap saja ya kita.
Kalau ayam goreng, bebek goreng, tetelan, ya kita lahap. Tapi kalau tetelan tangan ini merasa jijik. Ya. Jadi orang yang penuh ya welas asih cinta kasih, ya itu bisa merawat orang-orang sakit ya tanpa merasa jijik karena penuh keseimbangan, dan situ ada meta, ada cinta kasih. Seorang ibu kan ada cinta kasih kepada anaknya. Ketika anaknya itu misalnya punya ingus, tetap dilapi. Ketika ada kotoran, tetap dibuang juga. Coba kalau merasa jijik. Ada juga ya, kakaknya lihat kotoran adiknya itu mutah-mutah. Ya. Tapi seorang ibu tidak pernah mutah-mutah ketika membuang kotoran anak-anaknya. Tapi saya pernah dengar juga anak mau membuang kotoran orang tuanya sendiri, mutah-mutah. Apa yang membedakan di situ? Cinta kasih. Ya. Pada dasarnya manusia terlahir sebagai pelayan, ya, karena kita tidak bisa hidup seorang diri, makhluk sosial. Ya. Di kota-kota sudah langka ya, gotong royong itu sudah langka. Bikin rumah itu nyuruh tukang. Kalau di desa ya, pekerjaan itu dilakukan dengan gotong royong ya. Kemudian juga kita tidak bisa hidup seorang diri. Bapak ibu perlu ke pasar, karena tidak bisa hidup seorang diri, memerlukan orang lain yang jualan apa yang menjadi kebutuhan Anda. Di saat mati pun kita tidak bisa menggotong sendiri atau datang ke sendiri kuburan ya, pasti juga perlu orang lain ya. Mahatma Gandhi memperkenalkan agar manusia sadar bahwa cinta didasari dengan pelayanan, memberikan hal yang terbaik kepada orang lain di sekitar dengan dasar cinta. Nah, ini perlu juga dilakukan oleh para sales agar produknya laku ya, perlu diservis ya dalam pelayanan ya. Kemudian juga melupakan kepentingan diri sendiri demi untuk kepentingan orang lain, orang banyak. Dicontohkan ada orang cacat yang sesama lari, tidak bisa minum, ngambil sendiri karena tangannya cacat ya, kemudian dikasihkan minum. Ada yang tidak punya sandal ya, sandalnya sendiri dikasihkan orang lain. Ada cerita tentang Mahatma Gandhi ini ketika naik kereta buru-buru, kemudian sandalnya satunya itu terjatuh ya, terjatuh dari kereta di bawah kan, di rel gitu-gitu. Kemudian sandal yang masih dipakai itu sengaja dijatuhkan juga. Kemudian orang lain tanya, loh Mahatma Gandhi, kenapa kok sandalnya kok ikut dijatuhkan ya? Kalau orang yang menemukan sandal tadi itu juga tidak bisa memakai, mana mungkin orang pakai sandal satu. Dengan saya jatuhkan sandal saya telah memberi manfaat bagi yang menemukan sandal saya. Toh saya juga punya sandal satu juga tidak ada manfaatnya. Biar bermanfaat bagi orang lain, sengaja yang belum terjatuh itu saya jatuhkan sekalian. Itulah cara berpikir orang-orang besar, berbeda dengan kita. Ini dicontohkan juga orang-orang yang rela ya, jadikan jembatan bagi orang lain. Kemudian Mahatma Gandhi juga ya suatu ajaran tentang memberi maaf ya. Yang lemah tidak pernah bisa memaafkan. Memaafkan adalah atribut yang kuat. Cinta tidak pernah terlepas dari kata maaf, karena manusia sebagai pemilik cinta tidak terlepas dari sebuah kesalahan. Orang yang mempunyai keakuannya tinggi sulit untuk memaafkan. Gengsi ya, mengakui kesalahan, mengakui kekilapan. Tapi orang yang kuat ya mudah ya. Di saat Idul Fitri tentang maaf
ya, itu ada namanya 1 minggu setelah Idul Fitri itu ada bodo kupat namanya. Nah, kupat itu berasal dari, ya, ada ungkapan otak-atik gatuk ya mungkin juga kupat itu kalau Jawa itu lepat, menawi lepat kula nyuwun pangapunten, ya, maka pakai kata kupat, ya. Jadi ada beberapa filosofi ya itu kupat. Kemudian kalau selamatan itu ada lagi pakai kluweh, ya, sayuran kluweh biar luweh. Tapi ada juga yang otak-atik gatuk, jangan sering-sering makan buah anggur, nanti jadi penganggur katanya. Ya, ini. Kemudian Mahatma Gandhi mengajarkan untuk menjadi seorang pemaaf agar cinta di hati menjadi sempurna dengan kata maaf. Jadi pantang mengatakan tidak ada maaf bagimu, mengandung dendam, ya. Sebagai kesimpulannya ajaran Mahatma Gandhi, manusia bisa melakukan kesalahan karena adanya kebebasan. Namun dengan kata maaf, cinta bisa kembali sempurna dalam memberikan pelayanan terbaik sebagai wujud eksistensi manusia yang hidup dalam lingkup sosial. Tak ada kata dendam untuk cinta dan kebebasan selalu punya batasan. Sekarang ganti tokoh satunya lagi, tadi Mahatma Gandhi, sekarang tokoh seorang suster. Ini suster bukan suster perawat ya, suster biara. Jadi di dalam agama Katolik itu ada biara, ada pastor, ada bruder, ada suster. Biara yang wanita ini namanya suster. Dia tidak nikah, dia mengucapkan kaul. Kaul itu mungkin tekad ya, hidup miskin, taat ya. Jadi tidak mempunyai harta pribadi. Ada seorang suster yang terkenal sudah meninggal, namanya Ibu Teresia atau Bunda Teresia ini, ya, menciptakan sesuatu yang luar biasa yang orang lain mungkin tidak bisa, dia lakukan, yaitu dengan menolong. Kebanyakan orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta kekayaan, namun dia justru pergi ke tempat-tempat daerah-daerah miskin untuk membantu orang-orang yang miskin, yang tidak beruntung hidupnya, yang cacat dirawatnya, ya, mendirikan panti-panti asuhan, mendirikan panti-panti jompo. Itu kalau nilai kemanusiaannya tidak tinggi ya susah ya, itu karena mempunyai cinta secara universal. Dan juga ada yang menganggap ya, ada yang mengira dia siar agama, ternyata yang ditolong itu lintas agama ya, suku bangsa agama apapun mereka akan ditolongnya ya. Ini Ibu Teresia ini ya. Kemudian yang terakhir tokoh Buddha yaitu Dalai Lama. Cinta adalah agama saya. Ketika ditanya ya, agama saya cinta kasih. Sang Buddha ya mengajarkan cinta kasih, tidak menonjolkan merek Buddha, tapi yang diajarkan beliau adalah cinta kasih ya. Semua tradisi agama utama pada dasarnya membawa pesan yang sama, yaitu cinta, kasih sayang, pengampunan. Hal yang penting adalah hal-hal tersebut harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Agama bukan alat untuk menyerang orang, melainkan alat untuk menghancurkan ego yang ada di dalam diri kita. Dalam teori Buddhis, Bapak Ibu, seseorang yang mencapai tingkat kesucian pertama, Sotapanna, itu harus menghancurkan atau menghilangkan 3 belenggu. Belenggu yang pertama, keakuan. Belenggu yang kedua, tidak mempercayai ada satu upacara ritual yang bisa mendatangkan kesucian ya. Kemudian yang ketiga, tidak ragu-ragu terhadap ajaran. Yang pertama tadi yaitu keakuan. Dijelaskan bahwa pembentuk tubuh jasmani manusia itu nama dan rupa. Nama dan rupa itu tidak ada yang kekal di sini ya. Ya, itu.
Jadi bebas keakuan. Motivasi umat Buddha untuk mencapai kesucian Sotapanna pertama itu bebas keakuan. Jadi kalau melakukan segala sesuatu bebas dari keakuan, ini praktek untuk pertama yang dilakukan oleh umat Buddha, tanpa menonjolkan diri, tanpa menonjolkan aku. Inilah Bapak Ibu sekalian pesan moral di hari Meta ini. Semoga Bapak Ibu di hari Meta di tahun baru 2023 ini benar-benar menjadi manusia yang baru, membuka lembaran baru dalam pola pikir sebagai umat Buddha untuk hidup lebih baik lagi. Sadhu, sadhu, sadhu.